Di mana CD-nya? Ah, sudahlah. Aku sudah menyimpan salinan itu di CD laptopku. Aku punya ide. Akan ku copy isinya dan ku kirim ke diriku. Sehingga aku bisa melihat di iPadku kapanpun. Semua yang terbaik untuk masa depanmu. Aku harap semua impianmu menjadi kenyataan. Selamat sampai tujuan. Sampai jumpa. Jadi kau sama sekali tidak bahagia dengan kepergianku. Jangan pergi, Zoya. Aku mohon. Sebenarnya aku sangat buruk untuk mengungkapkannya padamu. Perasaanku, mungkin itu sebabnya aku tidak bisa mengatakannya padamu. Tapi aku sungguh berharap. Aku berharap bisa mengatakannya. Jika aku tidak ingin kau pergi. Aku berharap. Aku berharap bisa memintamu untuk tetap tinggal. Aku mohon. Aku mohon jangan pergi, Zoya. Bibi, aku sangat menyesal kalau Zoya harus pergi. Dia adalah gadis yang baik. Tapi dia tidak punya pilihan. Sekarang dia harus pergi. Bibi, aku menyiapkan hadiah ini untukmu. Karena aku tahu, secara emosional, dia terikat dengan kita. Dan semoga hadiah ini bisa mengenang kita. Ini indah sekali. Terima kasih. Zoya, ini untukmu. Sebagai kenang-kenangan. Akan kubawakan barang-barangmu ke mobil. Aku berharap aku bisa mengatakannya. Kalau aku tidak ingin kau pergi. Aku tidak akan pergi. Lalu kenapa kau biarkan aku membawa barang-barangmu? Karena baru saja aku putuskan aku tidak akan pergi. Bagaimana kalau nanti kau berubah pikiran lagi? Tidak akan. Ini keputusan terakhirku. Aku tidak percaya padamu. Kau mungkin akan pergi setelah taksinya pergi. Apa kau mencoba memberiku saran? Apa kau berusaha ingin mengatakan aku tidak bertanggung jawab? Benar. Baiklah Tuan Kan, kau yang putuskan. Karena kau pemilik rumah ini. Katakan aku harus pergi atau tidak. Akan kuterima keputusanmu tanpa tanya lagi. Nona Faruqi, sebenarnya aku... Kau tidak bisa putuskan kan? Baiklah. Kita harus serahkan keputusannya pada nasib. Kita lempar koin. Apa kau sudah gila? Tidak Tuan Kan, itu cara yang paling baik untuk memutuskan. Ini, koin ini akan putuskan apa aku harus pergi atau tinggal. Kepala, artinya aku tinggal, ekor aku pergi.
Oke? Oke. Kepala, Kepala. Kepala. ekor. Apa itu Tuan kan? Kepala atau ekor? Sayangnya, kepala. Ini kepala. Itu sebenarnya ekor. Asad sudah berbohong untuk menghentikan Zoya. Kau harusnya tidak melakukan itu, Asad. Kau akan menyesalinya. Zoya akan pergi dengan kemauannya sendiri. Tapi Asad membuatnya tinggal. Zoya dan Asad semakin dekat satu dengan yang lainnya. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kalau Zoya tinggal di sini, itu akan bisa merusak rencanaku. Aku perlu memikirkan tentang masa depan anakku. Aku harus menyingkirkan Zoya apapun caranya. Dan aku harus bisa menikah dengan Asad secepatnya. Aku tidak bisa menunggu. Halo? Aku ingin tahu mengenai Zoya Faroki. Apa kau bisa? Aku sangat senang mengetahui pernikahan Ayan dan Humaira. Ayo kita atur 2 pernikahan pada hari yang sama. Bagaimana menurutmu? Ya, tentu saja. Aku juga memikirkan hal yang sama, Hasina. Sirin, kau beruntung sekali. Kau akan bebas tanggung jawab dari kedua anakmu. Kedua anakmu akan menikah pada hari yang sama. Semoga saja tidak ada yang berniat jahat pada mereka. Kau tahu kan, ada orang yang tidak senang melihat pada kebahagiaan orang lain. Bahkan kadang-kadang anggota keluarga saling cemburu. Kau harus waspada, ada banyak orang iri padamu. Kau itu kan cukup bijaksana untuk mengerti segala situasi yang ada. Jadi, sebaiknya kau harus hati-hati. Aku tidak mengerti. Siapa yang kau bicarakan? Aku tidak sedang membicarakan orang tertentu. Aku cuma minta padamu supaya kau waspada. Ketika seseorang iri padamu, maka orang itu bisa saja merusak kebahagiaanmu.
Aku sudah melihat kalau musuh yang mengaku sebagai orang yang kita sayangi bahkan lebih berbahaya daripada orang luar. Kepala. Jadi, Jadi? kau tidak akan mengatakannya? Apa yang kau bicarakan? Sudahlah Tuan kan, aku mengetahuinya. Aku tahu semuanya. Apa yang kau tahu? Semuanya. Apa kau... Sebenarnya itu tidak benar. Itu kepala. Untuk apa aku bohong padamu? Maaf? Kau bilang apa? Ya Allah, Tuan kan, apa kau berbohong tentang lemparannya? Aku hanya mengatakan kalau aku tidak berbohong padamu. Kau tahu tidak, Tuan kan? Kau benar-benar sangat menantangku. Kau benar-benar tidak bisa mengungkapkan perasaanmu. Kau berbohong tentang lemparan juga. Tidak. Apa kau juga berbohong di video itu? Waktu itu kau bilang, aku harap kau tidak pergi. Aku berharap perjalananmu aman. Kau ini bagaimana? Untung saja tadi aku sudah menonton semuanya dan mengetahui apa yang ingin kau katakan. Apa yang kukatakan? Tuan kan, aku tidak ingin melihat video itu sendirian. Ini kau lihat. Lihatlah. Jangan pergi, Zoya. Aku berharap aku bisa mengatakannya. Kalau aku tidak ingin kau pergi. Aku mohon jangan pergi. Nona Faruqi, aku tidak tahu bagaimana mengartikannya. Tidak ada yang seperti itu. Aku tidak mengartikan apa-apa, Tuan kan? Itu terdengar seperti, Zoya, tolong jangan pergi. Itu benar, tapi apa yang kau pikirkan tidak benar. Oh iya? Tidak seperti itu? Seperti yang kubilang, tidak ada hal seperti itu, bukan apa-apa. Memintamu untuk tinggal di sini, aku yakin pasti akan menyusahkanku sendiri. Oh iya? Bagus, aku setuju, karena aku tidak akan pergi kemana-mana, oke? Pak, ada rapat dengan Tapar Construction, dan setelah itu ada arsitek dari Amerika ingin bertemu dengan Anda. Pak, beberapa orang di kantor visa telah datang untuk bertanya tentang Nona Faruqi. Benarkah? Lalu apa yang kau katakan? Jangan khawatir, Pak. Aku katakan pada mereka jika itu hanya kesalahan, dan kami tidak memiliki karyawan bernama Zoya Faruqi. Ya ampun. Maaf, Pak. Apa aku membuat kesalahan? Tidak, maaf. Ini salahku. Aku tidak tahu kalau mereka akan bertanya ke kantor. Ya sudah, lanjutkan pekerjaan. Apa ada masalah yang lainnya? Tidak ada. Permisi. Aku harap Nona Faruqi tidak dalam masalah. Kenapa petugas dari kantor imigrasi memanggilku? Halo, Iya, saya mau bertemu dengan Tuan Durandarbat. Kalau tidak salah, saya ingin bertemu dengan Tuan Durandar. apa dia memanggilmu? Iya, kenapa? Tidak apa, silakan ke arah sana ya. Oke, Ya Tuhan, tolong bantu aku. kau katakan sesuatu? Tidak, silakan ke sana. Oke, terima kasih. Permisi. Bisa tunjukkan Tuan Durandar di mana ruangannya? Ruang ketiga di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Terima kasih. Gadis yang malang.
Ayan, lihat gaun ini. Ibumu yang memberikan untukku. Ini untuk salah satu acara pernikahan kita. Apa kau menyukainya? Ini indah kan? Ayan, menurutmu bagaimana dengan warnanya? Apa ini cocok untukku? Aku ada pekerjaan mendadak. Ini tidak adil. Kau bahkan tidak melihat gaun ini. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jangan berkecil hati, sayang. Ayan memang seperti itu. Boleh aku tanya sesuatu? Iya, tentu saja. Apa kalian semua bahagia dengan pernikahan kami? Aku sangat bahagia. Aku selalu inginkan kau menikah dengan Ayan, Humaira. Sekarang Ayan sudah setuju, kan? Benar. Tapi kadang-kadang aku merasa kenapa... Mengungkapkan cintanya padamu? Beri dia waktu, sayang. Semua ini baru baginya. Dan dia pasti merasa malu. Ya ampun Shirin. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Wanita itu seharusnya memang merasa malu. Pria yang tidak punya rasa malu. Selain itu, Ayan sudah menerima cinta Humairah. Sekarang dia berusaha menghindarinya. Ya, yang namanya cinta itu memang aneh. Aku yakin pasti ada sesuatu. Kenapa dia bersikap seperti itu jadinya? Pasti sudah ada yang menghentikan dia untuk berbuat begitu. Tidak, Rahasia. Memangnya apa yang bisa menghentikannya? Ketika seseorang mengambil keputusan, orang pasti akan merasa gugup. Apa ini? Ya Allah. Ada apa? Oh, Tuan Durandar? Tuan Durandar? Apa Anda Tuan Durandar Bat? Bukan. Aku asistennya. Namaku Dolly. Kau Zoya Faruqi ya? Iya, Apakah menurutmu kau bisa menyelamatkan dirimu dari Tuan Durandar? Begitu Nyonya Zoya? Dia sudah melihat berkas-berkas visamu itu. begini Tuan Durandar. Maksud saya Dolly, saya sudah menyerahkan semua berkasnya. Saya bekerja sebagai peneliti di Dilshad Construction. Saya sudah menyerahkan surat karyawannya, surat kerja. Itu semua palsu. Kami sudah menanyakan pada Dilshad Construction dan stafnya juga mengatakan kalau di sana tidak ada orang yang bernama Zoya Faruqi. Tidak ada. Tapi... Tidak ada tapi. Tidak ada apa-apa. Dan bosku juga sudah memutuskan. Kalau kau tidak meninggalkan negara ini dalam waktu 24 jam ke depan, maka Tuan Durandar Bataudekar akan mendeportasikanmu secepat mungkin. Dan setelah itu,
kau tidak akan pernah bisa untuk kembali ke India. Ada apa, Sirin? Oh, Benda ini biasa digunakan untuk ilmu hitam. iya, Shirin, kau benar sekali. Aku juga berpikir seseorang pasti sudah ada menggunakan ilmu hitam pada dirimu. Ya Allah, bukankah ini lemarinya Ayan? Kenapa ada orang yang menggunakan ilmu hitam terhadapnya? Hasina mengatakan padaku, berita tentang pernikahan Ayan sudah membuat banyak orang-orang yang iri pada keluarga kita. Jadi sekarang Ayan targetnya. Iya, sekarang aku tahu, Shirin. Kenapa belakangan ini sikap Ayan sangat aneh pada kita. Ada orang-orang yang tidak ingin kalau keluarga kita ini bahagia, kan? Seseorang itu pasti ingin menghancurkan kita, Shirin. Rahasia siapa yang melakukan ini padanya? Aku juga tidak tahu. Tapi aku berjanji, aku akan mencari tahu siapa orangnya. Astaga. Ada apa denganmu? Kau yang meminta aku tinggal di sini. Tapi seseorang menelpon kantormu menanyakan tentang aku. Dan karyawanmu bilang mereka tidak kenal aku. Lalu Dolly memperlakukanku buruk sekali seolah aku ini penjahat. Nona Faruqi, tolong dengarkan aku. Apalagi yang harus kudengarkan? Lalu ada Tuan Durandar. Ya Allah, semua orang saja takut padanya. Orang-orang bilang dia akan melakukan apapun. Dia akan melemparku dalam 24 jam. Dan dia bisa membunuhku dalam 48 jam. Zoya! Tenang. Tenang saja. Katakan ada apa? Dia bilang kalau aku tidak meninggalkan negara ini selama 24 jam, maka Tuan Durandar akan mendeportasiku dari negara ini. Tuan Kan, kau ini bagaimana? Aku menangis tapi kau tidak berusaha untuk menenangkanku. Begini, aku Aku apa? Kenapa tingkahmu aneh sekali? Kau tidak bisa mengungkapkan perasaanmu. Kau tidak bisa melakukan apa yang ingin kau lakukan. Kenapa kau begitu aneh dan tidak sama dengan yang lainnya? Ternyata dugaanku benar. Kau tidak punya tubuh dalam hatimu. Hatimu ternyata benar-benar terbuat dari batu. Nona Faruqi, setiap orang Tolong punya... jangan coba untuk mengoreksiku. Kau tidak bisa menenangkan orang lain yang sedang sedih. Yang kau tahu hanya menemukan kesalahan orang. Kau tahu tidak, Tuan Kan? Kau orang yang sangat jahat. Tunggu sebentar. Aku membawa uang ini hanya untuk menunjukkan padamu. Aku menduga dan memikirkan, kalau kehilangan dalam jumlah besar seperti ini, mungkin aku bisa mengingatkanmu untuk bertindak cepat dan tepat. Setelah aku yakin kalau Zoya meninggalkan negara ini, baru aku percaya. Silakan kau ambil uangnya. Ambil semuanya. Ini Dolly. Terima kasih ya sudah memberikan informasi mengenai Zoya Faruqi. Bosku Tuan Durandar Batau Dekar pasti akan merasa senang karena bisa bertemu dengan dirimu. Dia bilang kau itu seorang pahlawan. Dia senang bertemu denganmu. Jadi sediakan waktumu untuk bertemu dengan dia ya. Razia, tidak usah terburu-buru. Bagaimana kalau kita kembali pada permainan? Tidak lama lagi,
Zoya akan benar-benar keluar dari negara ini. Begini, Pak. Kantong ini ditemukan di dalam lemari putranya. Di mana kau temukan ini? Itu sebabnya aku datang ke sini untuk bertanya pada Bapak. Kau harus bisa menjawab dan membantu kami. Dia ini sangat cemas. Tolong katakan siapa orang di balik semua ini, Pak. Tolong kami ya, Pak. Kami sangat penasaran. Berikan. Aku baru ingat pada siapa aku memberinya. Kau akan memberinya pada seseorang? Seorang wanita yang sudah menginginkannya. Siapapun yang datang padaku tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Aku memberikan apapun yang dia inginkan. Ini adalah mantra paling berbahaya dalam ilmu hitam yang mampu menghancurkan seluruh keluarga. Oh iya, Pak. Memangnya siapa dia? Aku ingat sekarang. Wanita yang mengambil ini dariku. Namanya adalah Dilsat Khan. Setelah mantra ini digunakan, tidak akan pernah gagal. Mustahil untuk membalikan efeknya. Ini pasti akan menimbulkan masalah. Berdoalah untuk keselamatan putramu. Kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Sekarang pergilah dari hadapanku. Ya ampun. Shirin pergi kemana ya? Mobilnya mana? Ditelepon juga, dia tidak mau menjawab. Halo? Rafiq, kenapa kau meninggalkan aku sendirian? Payah. Nyonya Khan ingin segera berangkat Kau mau kemana? Kemana? ke rumah Asad Ahmed Khan. Apa? Ibu pikir ibu bisa membuatnya berubah? Tentu saja ibu akan membuatnya berubah. Ibu akan ke kantor visa dan bicara dengannya. Siapa namanya? Tuan Durandau Bataldekar. Ibu akan bilang padanya kalau dia sudah membuat keputusan yang salah. Aku mohon ibu, cobalah untuk mengerti. Dialah yang seharusnya coba untuk mengerti. Kenapa dia bersikeras untuk mendeportasi Zoya? Dia saja sulit untuk memutuskan kalau dia akan tinggal di sini. Sekarang mereka memaksanya untuk pergi. Apa itu adil? Apa hidup di negaranya sendiri itu suatu kejahatan? Ibu, dia warga negara Amerika. Dia punya paspor Amerika, kita tidak bisa membantunya. Tapi dia orang India, kan? Ibu tidak peduli. Ibu hanya tahu kalau ibu memberikan pengertian padanya, maka dia pasti akan mengerti. Titik. Ibu tidak mengerti. Aku mohon ibu. Aku ingin bertanya pada Dilsat kenapa dia melakukan ini. Ini adalah hukum ibu. Ibu tidak bisa mengabaikannya. Ibu, dia tidak bisa tinggal di India.
Tapi Kak, kita bisa meyakinkan mereka. Kita berikan saja orang-orang itu uang yang banyak. Dulu temanku, Sarma, tidak bisa mendapatkan pasportnya. Lalu dia memberikan uang yang banyak. Setelah itu, pasportnya keluar. Najma, kita tidak akan melakukan itu. Lagi pula Tuan Batau Dekar adalah orang yang tegas. Dia punya prinsip. Tapi Asad, Bibi, Jamie memang benar. Pihak imigrasi jarang sekali mengubah keputusan mereka. tapi dia harus merubah keputusannya. Ini bukanlah suatu kejahatan untuk tinggal di negaranya sendiri. Bibi tidak peduli. Bibi tidak akan biarkan Zoya pergi dan itu keputusan terakhir. Ibu, jangan ke kantor visa. Ibu akan ke sana. Kenapa ibu tidak mencoba untuk mengerti? Baiklah, ibu tidak akan pergi. Tapi ibu tidak akan membiarkan Zoya pergi. Kau akan membantu dia untuk tinggal di sini. Zoya tidak akan pergi apapun caranya. Ibu, Apa yang kau lakukan? Aku harus bicara dengan Dilsyad karena aku ingin tahu kenapa dia begitu membenci kami. Saat Rashid di penjara, aku minta bantuannya dan dia tidak punya rasa benci. ibu baru bilang tidak akan pergi kan? Ayolah, Bu. Asad, ibu boleh pergi ke pasar kan? Zoya sangat tegang saat ini. Ibu akan membelikan sesuatu untuknya. Aku ingin tahu kenapa dia mengejar nyawa anakku. Aku akan jelaskan padamu. Sekarang ikut Tidak, aku dulu. Razia. Aku ingin jawabannya sekarang juga. Ayo cepat. Shh. Kau Apa yang kau bagaimana? lakukan? Kau tidak membiarkan aku bicara dengannya. Apa kau ini tidak mengerti juga? Kau ini tidak paham ya? Kenapa Dilsyad melakukan semua ini? Itu karena dia iri padamu. Suaminya meninggalkan dia juga karena dirimu dulu. Putra dan putrimu akan menikah, bukan anaknya. Apa kau tidak ingat apa yang Hasina bilang? Anggota keluarga kita dan kerabatnya sangat iri pada kita, Shirin. Ingat itu. Kalau anggota keluarga kita berusaha untuk bisa menyakiti kita, Dilsyad itu saingan terberatmu. Setidaknya aku bisa memintanya untuk tidak melakukan ini. Benarkah? Apa kau ini sudah gila? Apa menurutmu dia akan mendengar permintaanmu? Tidak bisa, Shirin. Kita tidak bisa bicara dengan dia saat ini. Kalau kau menemui dia, mungkin ilmu hitamnya akan diteruskan. Biarkan seolah-olah Dilsyad tidak tahu kalau kau sudah tahu. Kau tidak usah bilang apa-apa. Mengerti? Bahkan pada Rashid juga kau tidak perlu mengatakan masalah ini. Itu akan menimbulkan masalah baru untuk kita. Sudahlah, sebaiknya kita pergi dari sini ya. Ternyata ada seorang penyihir yang mengorbankan anaknya sendiri. Tapi kau sendiri yang membuat konspirasi itu. Wah, ini bagus sekali. Mungkin aku bisa memanfaatkan situasi ini. Ya Allah, aku ini kenapa? Padahal ada celah dalam setiap hukum, tapi aku tidak bisa temukan satu pun darinya. Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal di sini. Ada apa? Nona Faruqi, aku sudah bicara dengan seseorang. Sudahlah Tuan Kan. Tidak ada gunanya, aku sudah hentikan pencarianku. Aku sudah bicara dengan narasumberku di kedutaan Amerika. Oh iya? Kau punya narasumber? Siapa? Presiden Obama? Apa kau pikir kau tahu segalanya? Tahu? Aku tahu semua tentang itu. Tolong biarkan aku bicara dulu. Oh iya?
Kau bahkan tidak memintaku untuk tetap tinggal. Apa yang ingin kau bicarakan? Aku tidak bisa bicara karena kau tidak mau dengar. Tapi kau tidak pernah bicara. 99% dari percakapanmu hanya satu sisi. Karena kau tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Kau tidak akan memahami semua ini. Kau menyebutku emosional menantang. Namun maksudku sebenarnya adalah sopan santun. Kau tidak akan memahami ini karena kau tidak cukup pintar. Maksudmu apa, Tuan Kan? Jadi apa yang telah terjadi semuanya salahku. Ya, Nona Faruqi, Benar? Ini Zoya Faroki. apa benar ini Zoya Faruqi? Panggilan ini untuk mengingatkanmu ya. Besok akan menjadi hari terakhirmu di India. Cepat segera persiapkan pengaturan perjalananmu. Besok jam 11 bosku akan memeriksamu. Nona Faruqi, kau harus segera meninggalkan India sebelum jam 12 siang ya. bersembunyilah. Aku akan melakukan sesuatu. Dan kau sebaiknya berdoa agar tidak ada yang datang ke sini dari kantor visa untuk menanyakan keberadaanmu. Sampai aku membuat suatu perjanjian. Oke? Oke. Sebaiknya datang saja ke sini sekarang. Rahasia, dia mungkin bukan Dilsat yang sama. Kan banyak orang dengan nama yang sama. Ada satu nama Dilsat yang tinggal di Teligali. Yang lainnya pembuat jam. Ada satunya saudara bibinya. Ya ampun Shirin. Apa semua orang ini bisa memiliki alasan untuk menjadi musuhmu? Tidak mungkin bisa begitu, Shirin. Rahasia, jika Dilsat benar-benar dibalik semua ini, bagaimana dia bisa menempatkan benda-benda itu di rumah kita? Dilsat kan tidak pernah datang ke rumah ini. Iya, itu benar. Aku yakin pasti ada seseorang yang sudah membantu Dilsat. Sekarang akan kutunjukkan apa ilmu hitam itu. Apa ibu berusaha membantu Dilsat? Semua bukti-buktinya sudah jelas, kan? Ya ampun, semuanya menuju ke arah sana. Jadi itu berarti ibu bersekongkol dengan Dilsat. Ya Allah, aku harus segera melakukan sesuatu. Asad, tolong selesaikan masalah visa itu. Kau bilang itu hanya butuh beberapa hari. Tapi visa Zoya sebentar lagi akan segera berakhir. Ibu, aku berusaha yang terbaik. Setelah pihak visa meminta Zoya untuk pergi dari sini, maka dia harus pergi, Ibu. Sudah kakak tidak usah khawatir. Tidak ada yang tahu Zoya berada di sini kan? Kau akan menyelesaikan masalah ini dalam beberapa hari. Kemudian Tuan Durandar, Aduh, bat siapa? Susah. Batau Dekar. Iya benar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang hampir jam 11 siang. Tuan Batau Dekar akan datang ke sini tepat jam 11 dan mendeportasi Zoya ke Amerika. Tapi sekarang sebaiknya Nona Faruqi bersembunyi. Karena seperti yang kalian tahu, dia tidak pernah mau diam. Itu pizzaku. Najma, tolong bukakan pintunya. Iya. Sudah kubilang untuk tidak memesan apapun dari rumah. Aduh, Tuan Kan, kau ini kenapa? Hanya pesan pizza, bukan mata-mata. Berhenti melihat sekitarnya.
Lihatlah ke bawah. Katakan pada Nyonya Zoya Faruqi jika Tuan Durandar akan segera ke sini. Tuan Durandar Batau Dekar. Durandar Batau Dekar.